Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lur, pripun kabare? Apik-apik semua ya. Di setiap awal video, tak lupa selalu saya doakan semoga kita semua diberikan nikmat sehat jasmani dan rohani, diperluas pintu rizki, dimudahkan jalan usahanya, dan yang paling utama, kita semua dipermudah dalam segala urusan. Jumpa lagi lur di Mitra Pertanian Channel, tempat berbagi informasi dan pengalaman seputar dunia pertanian dengan metode perawatan semi organik. Dengan tetap menjaga alam agar apa yang ditanam memiliki keseimbangan ekosistem yang baik dan sehat. Dan yang paling utama, kita bisa mewariskan kepada anak cucu kita tanah yang subur dan sehat. Sekarang hari Sabtu tanggal 16 Desember tahun 2023, dan ini update perkembangan terbaru cabai rawit kaliber di usia 82 hari setelah tanam. Alhamdulillah untuk perkembangan dan pertumbuhan tanaman hingga hari ini tumbuh subur dan sehat. Secara keseluruhan dari teknik perawatan yang saya terapkan tumbuh optimal. Perlu kawan ketahui ya bahwa titik koordinat di tempat saya berada di kisaran 50 sampai 75 mdpl. Bertempat di Dusun Pasir Jadi, Bakanjati, RT 12 RW 05, Desa Wantilan, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Subang. Jarak tempuh dari pusat kota Subang ke tempat saya sekitar 1 jam 30 menit. Pertengahan antara kota Subang dan Purwakarta. Di sini untuk petani cabai tidak ada ya lur, apalagi petani milenial bisa dibilang hanya 1%. Petani di wilayah saya 99% kebanyakan petani padi, itu pun usianya sudah di atas 50 tahun. Dan insya Allah dengan saya menekuni bidang pertanian cabai bisa menjadi contoh untuk regenerasi petani milenial yang akan datang, khususnya di wilayah saya di Desa Wantilan, bahwa di dataran 50 mdpl tanaman cabai bisa tumbuh subur. Semenjak saya menekuni pertanian cabai, sudah banyak orang yang berkunjung ke rumah saya dari berbagai kota dan wilayah, mulai dari Purwakarta, Karawang, Indramayu, Bandung, Cirebon, dan wilayah kota Subang. Itulah sedikit informasi pribadi saya ya lur. Saya asli orang Sunda yang tinggal di kampung paling dalam. Di usia 80 hari setelah tanam, saya lakukan perawatan rutin dengan mengaplikasikan pupuk untuk memperbanyak bunga dan buah, mengatasi dan mencegah penyakit, dan aplikasi nutrisi esensial organik untuk mengoptimalkan kualitas dan kesehatan tanaman. Baik lur ya, sebelum dibahas lebih lengkap dari pupuk dan dosis yang digunakan dalam perawatan usia 80 HST, tepatnya di hari Kamis tanggal 14 Desember tahun 2023 kemarin, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Supaya pupuk yang digunakan memiliki hasil yang lebih optimal, jangan lupa ya lur, sebelum mencampur pupuk daun, larutkan terlebih dahulu antara air dan perekat, penembus, perata, dan pembasah. Karena untuk perekat bagi saya tidak mengenal musim hujan maupun musim kemarau. Selalu saya gunakan di setiap melakukan penyepraian. Perawatan di usia 80 hari setelah tanam dengan menggabungkan pupuk khusus pembungaan dan pembuahan untuk melebatkan bunga dan buah secara berkelanjutan,
dan mencegah kerontokan dengan memakai monokalium fosfat dimix dengan nutrisi esensial organik Ratu Biogen. Dari gabungan kedua pupuk ini terbukti sangat efektif ya lur, membuat setiap bunga yang muncul menjadi buah tanpa terjadi kerontokan, meskipun tanaman ini diguyur hujan setiap hari. Di musim hujan, kendala yang sering terjadi biasanya bunga selalu rontok dan gagal ketika fase pembentukan buah. Perlu kawan ketahui bahwa jika tanaman kekurangan unsur hara dan pasokan nutrisi, tanaman akan kekurangan energi yang berujung tangkai bunga tidak kuat melekat dan mudah terjadinya gugur, yang ditandai dengan tangkai bunga menguning, kemudian layu dan berguguran. Untuk mengoptimalkan fase pembungaan dan pembentukan buah, saya gunakan monokalium fosfat dengan kandungan kalium sebesar 34% dan fosfat sebesar 52%. Dari 20 liter, saya gunakan MKP sebanyak 4 sendok makan, kurang lebih takarannya 2 gram per liter. Kemudian saya gunakan nutrisi khusus pembuahan Ratu Biogen untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas vigor tanaman lebih baik, menjadikan setiap bunga menjadi buah, dan menyediakan karbon organik. Kelebihan Ratu Biogen ini selain dibuat dari bahan organik alami dari susu dan madu, juga memiliki karbon organik cukup tinggi sebesar 14,87% dengan memiliki 17 asam amino. Untuk nutrisi organik dari fase vegetatif hingga fase generatif masa pembuahan sekarang, saya masih memakai merek yang sama dan sampai saat ini belum diganti dengan merek yang lain. Karena sejauh ini dari nutrisi yang saya gunakan hasilnya bisa dibuktikan dan masih bisa jadi andalan. Lalu untuk dosis Ratu Biogen saya pakai 4 tutup atau 40 ml dengan takaran 2 ml per liter. Lalu untuk mengatasi penyakit dan mencegah penyakit patek atau busuk buah kering akibat serangan cendawan patogen, saya gunakan fungisida sistemik Bion M. Perlu kita ketahui bersama bahwa penyakit patek ataupun antraknos tidak mengenal musim. Penyakit patek adalah salah satu penyakit yang paling ditakuti dalam pertanian cabai, karena penyakit ini tidak memiliki penawar untuk menyembuhkan buah yang terserang. Jika buah sudah terserang patek, buah tidak bisa dijual karena tidak layak untuk dikonsumsi. Jika ada buah yang terserang patek, disarankan buah dipetik dan dibuang jauh ya lur. Bisa dengan cara dikubur, tapi lebih bagus dengan cara dibakar. Jika buah yang terserang patek berada di sekitar atau di area bawah pohon, sama saja cendawan patogen disuruh berkembang biak di lahan. Karena cendawan patogen sangat cepat berkembang biak dan bisa mewabah lebih cepat menyerang buah yang lain. Itulah ganasnya penyakit patek akibat cendawan patogen yang berakibat gagal panen. Perawatan terbaik dalam mencegah penyakit patek dengan melakukan penerapan olah lahan yang baik, drainase atau saluran air yang lancar,
dan melakukan pencegahan sejak masa vegetatif dengan rutin mengaplikasikan fungisida kontak maupun sistemik. Karena bagi saya mencegah lebih baik daripada mengobati. Sekedar informasi ya Lur, untuk perawatan kocor akan dilakukan di usia 85 hari setelah tanam, tepatnya di hari Selasa tanggal 19 Desember tahun 2023 esok. Jangan lupa Lur untuk aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan informasi perawatan terbaru dari Mitra Pertanian Channel yang insya Allah bermanfaat. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa berikan like, komen, dan share pada video ini agar informasi ini bisa memberi manfaat untuk banyak petani yang membutuhkan. Karena sebaik-baiknya orang yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Jika ada pertanyaan seputar pertanian kawan-kawan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab sesuai pengetahuan yang saya miliki. Kata penutup, anak petani berlarian untuk mengejar mimpi, sedangkan anak pejabat berlomba-lomba untuk mengejar kesenangan. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi bermanfaat berikutnya.